Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudi Kurniawan, NPM 22351051 dari kelas 6A pada mata kuliah Komputasi Awan. Baik, di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Komputasi Awan dengan membawakan materi load balancing dan auto scaling. Pertama, di sini kita akan membahas konsep skalabilitas dalam cloud computing. Skalabilitas merupakan kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan kapasitas sumber dayanya ketika terjadi perubahan jumlah pengguna atau beban kerja. Semakin tinggi skalabilitas suatu sistem, semakin baik kemampuan sistem tersebut dalam menghadapi peningkatan trafik tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Dalam dunia cloud computing, skalabilitas menjadi salah satu karakteristik utama karena memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan penggunaan sumber daya sesuai kebutuhan secara fleksibel. Mengapa sih skalabilitas ini penting? Yang pertama, dia dapat membantu untuk menjaga performa sistem. Kemudian yang kedua itu mendukung pertumbuhan bisnis. Yang ketiga, mengurangi risiko downtime. Yang keempat, dapat melakukan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian di sini saya akan membahas lagi vertical scaling. Vertical scaling atau scale up adalah proses meningkatkan kapasitas sebuah server yang sudah ada dengan menambahkan sumber daya perangkat keras seperti CPU, RAM, atau kapasitas penyimpanan. Pendekatan ini sering digunakan ketika aplikasi masih dapat berjalan dengan baik pada satu server namun membutuhkan performa yang lebih tinggi. Kelebihan dari vertical scaling itu yang pertama, dia mudah diterapkan, kemudian pengelolaannya lebih sederhana, kemudian tidak memerlukan sinkronisasi data antar server, dan juga dia datanya tetap berada pada satu mesin. Kemudian kekurangan dari vertical scaling itu dia memiliki batas kapasitas, kemudian memiliki risiko single point of failure, dan juga biayanya lebih tinggi. Nah, ini adalah contohnya. Misalnya awalnya itu penyimpanannya 1 TB, kemudian ada RAM-nya 64, kemudian CPU-nya hanya 32. Kemudian ditingkatkan menjadi 5 TB, 128 GB, dan juga 64 CPU. Kemudian horizontal scaling atau scale out. Horizontal scaling atau scale out adalah proses meningkatkan kapasitas sistem dengan menambahkan jumlah server baru yang bekerja secara bersamaan. Metode ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan pada cloud computing modern karena memungkinkan sistem berkembang tanpa batas teoritis. Kelebihan dari horizontal scaling adalah pendukung high availability, kemudian lebih fleksibel dan cocok untuk cloud computing. Sedangkan kekurangan dari horizontal scaling adalah arsitekturnya lebih kompleks dan juga sinkronisasi datanya lebih sulit. Kemudian kita masuk pada pengertian load balancing. Load balancing adalah teknik yang digunakan untuk mendistribusikan trafik atau beban kerja secara merata ke beberapa server sehingga tidak terjadi penumpukan beban pada satu server tertentu. Teknologi ini berperan penting dalam meningkatkan performa dan ketersediaan layanan pada lingkungan cloud. Load balancer bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan server aplikasi. Fungsi utama dari load balancing yang pertama itu distribusi beban kerja, yang kedua itu meningkatkan kinerja, yang ketiga itu meningkatkan availability, dan keempat itu mendukung skalabilitas. Nah, kalau dilihat cara kerjanya mungkin nanti di sebelah. Nah, ini adalah cara kerja dari load balancing. Secara umum, load balancer bekerja dengan menerima seluruh permintaan pengguna dan menentukan server mana yang paling sesuai untuk menangani permintaan tersebut. Proses ini dilakukan secara otomatis dan berlangsung dalam hitungan milidetik. Tahapan dari kerja load balancer itu yang pertama, dia pengguna mengirim request, kemudian load balancer menerima request, kemudian pemilihan server dan juga pemrosesan data, kemudian melakukan pemrosesan data, kemudian yang kelima itu pengiriman respon dari si server kepada usernya lagi. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini user pertama mengirimkan permintaannya ke internet, kemudian dari internet ini akan masuk pada load balancer, kemudian dari load balancer ini akan dikirimkan ke server menyesuaikan dengan apa yang sesuai dengan apa yang diminta oleh si user tersebut. Kemudian akan dikembalikan lagi kepada server ke user sebagai jawabannya. Kemudian algoritma load balancing. Nah, di sini ada 3 algoritma yang saya akan bahas. Yang pertama itu ada round robin. Round robin membagikan request secara bergantian kepada seluruh server yang tersedia. Contohnya misalnya request 1 menuju server A, request 2 menuju server B, dan request 3 menuju server C. Kemudian ada yang namanya least connection. Request akan diarahkan ke server yang memiliki jumlah koneksi aktif paling sedikit. Untuk kelebihannya sendiri, distribusinya itu lebih adil, kemudian dia juga cocok untuk aplikasi yang dinamis. Nah, ini adalah contoh dari cara kerja algoritma dari round robin, sedangkan ini adalah contoh dari cara kerja algoritma less connection.
Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu adalah algoritma weighted round robin. Server dengan kapasitas lebih tinggi akan menerima lebih banyak request dibanding server lainnya. Untuk kelebihannya sendiri, dia akan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Kemudian dia cocok juga untuk lingkungan server yang spesifikasinya berbeda. Sedangkan untuk gambaran teknisnya ada pada gambar berikut. Kemudian kita akan membahas layer 4 dan layer 7 load balancer. Berdasarkan lapisan pada model OCI yang digunakan untuk memproses lalu lintas jaringan, load balancer dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu layer 4 load balancer dan layer 7 load balancer. Kedua memiliki cara kerja yang berbeda dalam menentukan kemana permintaan pengguna akan diarahkan. Pemilihan jenis load balancer yang tepat sangat penting karena dapat mempengaruhi performa, fleksibilitas, dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang pertama, layer 4 load balancer. Pada lapisan transport dalam model OCI, load balancer jenis ini membuat keputusan berdasarkan informasi jaringan seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, serta protokol yang digunakan seperti TCP dan UDP. Karena hanya memeriksa informasi dasar dari paket data, proses distribusi grafik dapat dilakukan dengan sangat cepat dan efisien. Load balancer layer 4 umumnya digunakan pada aplikasi yang membutuhkan performa tinggi dan latensi rendah seperti layanan streaming, game online, atau aplikasi yang menangani jumlah koneksi sangat besar. Kemudian ada layer 7 load balancer. Ini bekerja pada lapisan aplikasi dan mampu menganalisis isi dari setiap permintaan yang dikirim pengguna. Selain menerima alamat IP dan port, load balancer ini juga dapat membuka URL, HTTP header, cookie, domain, hingga jenis konten yang diminta. Kemampuan tersebut memungkinkan trafik diarahkan ke server yang berbeda berdasarkan kebutuhan aplikasi. Kemudian pengertian auto-scaling. Auto-scaling adalah kemampuan sistem cloud untuk secara otomatis menambah atau mengurangi jumlah server yang berdasarkan kondisi beban kerja yang sedang berlangsung. Teknologi ini memungkinkan pengguna sumber daya yang lebih efisien karena kapasitas sistem dapat berubah secara dinamis sesuai kebutuhan. Dengan auto-scaling, organisasi tidak perlu menambahkan atau mengurangi server secara manual. Nah, di sini jenis auto scaling. Di sini ada dua, ada scale out dan juga scale in. Scale out dilakukan dengan menambahkan jumlah server ketika beban kerja meningkat. Contohnya misalnya awalnya dia menggunakan 3 server, trafik meningkat, kemudian sistem menambah menjadi 10 server. Kemudian scale in. Scale in dilakukan dengan mengurangi jumlah server ketika beban kerja menurun. Misalnya contohnya itu awalnya 10 server, trafficnya menurun, maka dikurangi menjadi 3 server. Untuk manfaat scale in dan scale out, yang pertama itu menghemat biaya, kemudian dia menjaga performa, dan yang ketiga itu mengoptimalkan kapasitas sistem. Komponen utama dari auto scaling, yang pertama itu ada matrix. Nah, di sini ada merupakan parameter yang dipantau secara terus-menerus. Contohnya itu ada CPU utilization, kemudian ada memory usage, dan yang ketiga itu ada network traffic. Kemudian ada scaling policy, di mana ini berisi aturan yang menentukan kapan server harus ditambah atau dikurangi. Contohnya misalnya CPU-nya lebih dari 70% selama 5 menit, maka akan ditambahkan 2 instan baru. Kemudian auto scaling groups, kelompok server yang dikelola secara otomatis berdasarkan kebijakan yang telah ditentukan. Kemudian manfaat dari auto scaling, yang pertama itu akan dapat meningkatkan efisiensi biaya, yang kedua itu dapat meningkatkan high availability, yang ketiga meningkatkan fleksibilitas, yang keempat itu meningkatkan otomatisasi. Kemudian kita akan membahas studi kasus implementasi. Salah satu contoh nyata penggunaan load balancing dan auto scaling adalah pada platform e-commerce. Saat berlangsungnya program diskon besar-besaran seperti Harbolnas, Flash Sale, atau Black Friday, pada kondisi normal, aplikasi mungkin hanya membutuhkan beberapa server, namun ketika jumlah pengguna meningkat secara drastis, auto-scaling akan menambahkan server baru, sementara load balancer mendistribusikan trafik ke seluruh server tersebut. Tanpa kedua teknologi ini, sistem berpotensi mengalami overload dan gagal melayani pengguna. Kemudian sinergi load balancing dan auto scaling. Load balancing dan auto scaling merupakan dua teknologi yang saling melengkapi dalam membangun arsitektur cloud modern. Auto scaling bertanggung jawab menyediakan jumlah server yang cukup, sedangkan load balancing bertugas mendistribusikan trafik secara merata ke seluruh server tersebut. Kombinasi keduanya memungkinkan aplikasi tetap stabil meskipun terjadi perubahan trafik yang sangat besar. Konsep ini menjadi fondasi utama pada layanan digital berskala besar seperti Netflix, Amazon, Google, dan berbagai platform e-commerce modern. Nah, analogi sederhana dari auto-scaling dan load balancing adalah auto-scaling sama dengan menambah jumlah pekerja saat pekerjaannya meningkat.
Kemudian load balancing sendiri, dia membagi pekerjaan secara merata kepada seluruh pekerja tersebut. Baik, sekian terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.